Dan kepada para peserta webinar hari ini tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita pertanyakan atau kita minta tambahan penjelasan dari beliau untuk memperkaya pemahaman kita atas apa yang telah beliau sampaikan. Namun saya akan berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menyiapkan pertanyaan tersebut dan tolong disampaikan dalam kolom chat kita, nanti pada saat tanya jawab kita akan kita sampaikan kepada narasumber kita. Terima kasih kepada Pak Hermanto. Nah, baiklah, berikutnya kita langsung saja menjemput Pak Budi Harto. Pak Budi, terima kasih Pak Budi sekali lagi atas kehadirannya, dan kami akan berikan kesempatan kepada Pak Budi untuk menyampaikan sharing pada hari ini. Mudah-mudahan sampai dengan jam 11.30 bisa menuntaskan sharingnya, sehingga kita memiliki kesempatan tanya jawab nanti untuk Pak Budi maupun kepada Pak Hermanto sendiri. Kepada Pak Budi kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Hasanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Jihan Nusantara yang saya hormati, sahabat saya Bapak Hasanuddin Thayyib yang saya hormati, guru saya Bapak Dr. Isnur Hermanto Dadak yang saya hormati, para guru besar, para dosen, para mahasiswa, hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam bersama-sama untuk menggali ilmu. Mudah-mudahan ini ada manfaat-manfaatnya untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya hanya akan meneruskan apa yang telah disampaikan Pak Hermanto Dadak tadi, dan sebenarnya yang saya presentasikan ini adalah buah kebijakan beliau. Jadi beliau kita kenal, kalau publik mungkin selain Dirjen Bina Marga juga Wakil Menteri, tapi beliau sebenarnya adalah juga pembinanya Utama Karya. Beliau juga pernah membina Utama Karya sebagai Komisaris Utama Karya. Nah, saya juga nggak tahu mungkin kenapa Utama Karya yang ditugaskan untuk membangun Sumatera itu ada keterkaitannya dengan itu. Terima kasih Pak Hermanto. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon slide-nya bisa ditayangkan Bapak. Ya. Bapak Ibu sekalian, pemerintah sudah memutuskan membuat terobosan yang luar biasa, yaitu membangun jalan tol Trans Sumatera. Yang saya sampaikan di depan tadi, salah satu arsiteknya adalah Pak Hermanto Dadak, yang tentunya ini dampak ekonominya ke depan untuk Sumatera akan besar sekali. Jadi saya kira kita semua memahami bahwa kehadiran sarana transportasi, infrastruktur transportasi ini akan mempunyai multiplier efek yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Penugasan jalan tol ini, lanjut, ini seperti disampaikan oleh Pak Hermanto Dadak tadi, bahwa ruas-ruas jalan tol atau infrastruktur umumnya itu di pemerintah itu melihatnya dari sisi dua. Kalau dari sisi EIRR, Economy Internal Rate of Return-nya layak, dan juga Financial Internal Rate of Return-nya layak, maka itu diberikan kepada badan usaha untuk mengembangkan, karena dari sisi bisnis akan menarik. Tapi kalau kondisinya itu Economy Internal Return-nya layak, tapi secara finansial internal return rate of return-nya tidak layak, ini yang dilakukan pemerintah adalah yang pertama dibangun oleh pemerintah dan OM-nya oleh badan usaha, kemudian badan usaha dengan dukungan pemerintah atau penugasan pada BUMN. Atau Sumatera ini adalah yang ketiga ini. Jadi karena di sana itu secara finansial tidak layak, tapi secara ekonomi layak, maka pemerintah menugaskan kepada Utama Karya untuk mengembangkan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dasar hukum penugasan ini adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2005 tentang jalan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan dan juga berikut perubahannya, kemudian Peraturan Presiden Nomor 111 tentang tahun 2015 dan Nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol Sumatera, yang intinya adalah penugasan kepada Utama Karya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian,
di dalam Perpres penugasan kepada Utama Karya, yaitu Perpres nomor 117 tahun 2015 dan Perpres 100 tahun 2014, itu ruas penugasannya adalah terdiri dari 24 ruas jalan tol di Sumatera. Lingkup penugasannya adalah pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Kemudian masa konsesinya 40 tahun, kemudian sumber pendanaannya dari PMN, penyertaan modal negara kepada Utama Karya, penerusan pinjaman dari pemerintah, obligasi perusahaan, pinjaman dari lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan multilateral, pinjaman atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah, dan pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya dengan dibentuknya INA, sharing well fund oleh pemerintah, tentunya ini akan ada keterkaitannya dengan kontribusinya untuk pengembangan tol di Sumatera ini. Yang lain-lain, para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati harus memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dituangkan dalam Service Level Agreement. Kemudian pembangunan tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri PUPR. Setelah konstruksi jalan tol selesai dilakukan Utama Karya, dapat mengalihkan hak pengusahaan jalan tol kepada anak perusahaan atau pihak lain persetujuan Menteri PUPR setelah mendapat pertimbangan dari Menteri BUMN. Jadi maksudnya ini kami juga diberi keleluasaan apabila ruas-ruas yang telah kami bangun secara ekonomi, secara finansial sudah semakin menarik, seperti misalnya Bakahuni ke Palembang ini sudah semakin ramai, ini bisa kami alihkan sebagian konsesi atau seluruhnya. Artinya bisa dioperasikan oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu atau seluruhnya dibeli. Sehingga hasil dari penjualan tadi bisa kami kembangkan lagi untuk membangun ruas tol lain yang di Sumatera, karena masih banyak sekali yang harus kami bangun di sana. Lanjut. Jadi ini gambaran tol di Indonesia. Jadi kalau di Jawa saat ini ada 1.350 kilo, di luar Jawa, Sumatera ada 635, dan kalau ditambah lainnya semua ada 788 kilo. RPJM tahun 2020-2022 targetkan panjang tol Sumatera tercapai 2.031 kilo. Kemudian dari tol yang dikelola oleh Utama Karya ini ada 557 kilo yang saat ini, yang sebagian besar ini adalah di Sumatera. Dari slide berikutnya bisa kita lihat, dari slide ini ada yang warna hijau, ini adalah jalur-jalur yang sudah beroperasi saat ini, ada 531 kilo. Kemudian ada jalur-jalur yang berwarna biru, itu yang saat ini sedang konstruksi, yang kami rencanakan akhir tahun 2022 nanti selesai. Jadi insya Allah pada akhir tahun 2022 nanti kami akan mengoperasikan jalan tol di Sumatera sepanjang 1.063 kilo. Kemudian saat ini pemerintah sedang memikirkan untuk pendanaannya, tapi kebijakannya akan ditembuskan sampai Sumatera, yaitu jalur yang merah, itu dari Petung Palembang, Jambi sampai Pekanbaru, itu sepanjang 574 kilo. Kemudian yang jalur kuning dari Dumai sampai Rantau Prapat sampai Kisaran, kemudian sampai Medan, kemudian tembus sampai Aceh, yang panjangnya 657 kilo. Jadi sampai tahap 3, jadi warna hijau, biru, merah, dan kuning ini ditargetkan pada tahun 2024 nanti sudah selesai. Sedangkan tahap 4 ini akan dibangun setelah itu. Ini adalah gambarannya progres pembangunan saat ini. Kemudian di dalam tabel di samping itu ada nilai investasi dan juga nilai IRR-nya.
Jadi saya sampaikan di depan bahwa secara finansial memang jalan tol ini belum layak, tapi ini kebijakan pemerintah yang sudah terobosan, maka ini tetap dibangun dengan penugasan kepada BUMN. Oleh Pak Hermanto tadi, dipilih BUMN yang kepemilikan sahamnya masih 100% oleh pemerintah, itu Utama Karya. Jadi memang kami melakukan review atas IRR ini. Jadi sejarahnya itu adalah bahwa di dalam Undang-Undang Jalan Tol itu kenaikan tarif jalan tol itu dilakukan 2 tahun sekali dengan menggunakan referensi kenaikan inflasi. Nah, FS ini disusun pada tahun 2017. Saat itu beberapa tahun sebelumnya inflasi itulah angkanya sekitar 6-7%. Sehingga pada FS pertama dulu kami memperhitungkan kenaikan tarif untuk 2 tahun itu dengan nilai 12% per 2 tahun. Kemudian setelah kami review dari melihat perkembangan inflasi dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19 itu yang turun drastis, maka kami lakukan review sehingga hanya ketemu kenaikannya kira-kira adalah hanya 6% per 2 tahun. Jadi ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kelayakannya, dan pengaruh kelayakan ini maka akan merubah struktur pembiayaan. Jadi dari semula ekuitas dan pinjaman itu pinjamannya bisa agak gede, sekarang karena kondisi ini kami batasi sekali, dan pemerintah sudah memahami ini semua, sehingga beberapa tahap kami ini pemerintah sedang menyiapkan untuk PMN ke Utama Karya. Nah, permasalahannya kenapa IRR-nya tidak dikembalikan aja ke 12%? Permasalahannya di sini adalah ada batasan secara hukum, ada undang-undang. Memang ada wacana akan diterbitkan perpres dan sebagainya atau permen, tapi ini kan di bawah undang-undang nggak mungkin. Yang kedua juga daya beli masyarakat. Mungkin kalau dinaikkan juga daya beli masyarakat belum mencapai, sehingga juga dari pertimbangan pemerintah. Karena kita tahu bahwa Pak Hasanuddin kalau tiap pagi menikmati jalan di Jakarta ini itu lebih murah dibanding saudara-saudara saya di desa Jawa Tengah sana. Kalau lewat jalan tol, Pak, kalau saudara-saudara saya di Jawa Tengah sana nanti jalan tol di sana per kilo 1.500, Pak. Tapi kalau lewat Jagorawi itu kan kira-kira hanya 300 ya, Pak Hermanto aja. Per kilo, Pak. Karena, ya itu memang infrastruktur selalu begitu. Jadi infrastruktur itu saya kira perilakunya di awal itu berat, tapi kelamaan karena nanti akan mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat sehingga daya beli masyarakat akan tinggi sehingga akan merasa murah gitu. Nah, sekarang yang menjadi tantangan kita adalah pendanaan untuk yang jalur merah dan kuning yang harus selesai di tahun 2024 ini. Jadi kami sudah ditugaskan oleh Menteri PUPR untuk buat perencanaannya, dan dari sana ada beberapa pilihan, akan ada loan, kemudian ada PMN, atau nanti mungkin jalur-jalur yang hijau dan biru itu dijual ke INA, kemudian dari hasil sana untuk membangun ke backbone ini. Jadi gambaran IRR-nya seperti itu. Sekarang laporan ke Pak Hermanto ini, Pak Hermanto. Mohon masukannya nanti, Pak, bagaimana kita untuk memperbaiki pengelolaan ke depan seperti ini. Siap, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Nanti mohon masukan dari Bapak, kira-kira apa sih ya kawasan industri yang layak kita kembangkan untuk di Sumatera ini, Pak. Ya. Selanjutnya, ini kalau kita lihat dari ekonomi internal rate of return-nya,
Jadi kalau seri ekonomi ini cukup layak. Jadi dalam tabel ini kita lihat bahwa angkanya 13, 26, 24 dan sebagainya itu angka cukup bagus. Artinya bahwa jalan tol ini akan memberikan dampak ekonomi pada masyarakat dan gilirannya pada pemerintah. Pemerintah kan penerimanya kan meningkat dari pajak, kemudian juga dari retribusi sumber daya alam dan sebagainya gitu. Nilai tambahnya juga tinggi, income daerahnya tinggi, kemudian serapan ada tenaga kerjanya cukup tinggi dan ada penerimaan fiskal yang lumayan. Jadi ini akan dari sisi ekonomi cukup bagus. Hanya sekarang dari sisi finansial harus menunggu waktu, mungkin 5-10 tahun baru akan muncul. Lanjut. Selanjutnya, dampak ekonomi dari Trans Sumatera ini bisa kita lihat penurunan biaya logistik itu sampai 24,22%. Jadi sekarang saudara-saudara kita yang di Lampung Barat misalnya setiap hari bisa berjualan sayur bawa sayur ke Jakarta karena jalan tempuhnya sudah pendek sehingga harga sayur di sana untuk layak dijual di Jakarta dan mendapatkan kualitas sayur yang bagus. Efisiensi waktu tempuh tadi sudah digambarkan oleh Pak Hasanuddin Thayyib, sangat efisien, sangat murah sekali. Hanya memang ada di mendekati Palembang ada beberapa kilo yang perlu perbaikan karena memang kondisi geologi di sana merupakan tantangan kami dan tanah lunak sekali. Kemudian juga perkembangan pusat perekonomian baru. Jadi tentunya dengan adanya konektivitas tol sebagai konektivitas ini akan muncul pusat-pusat perekonomian baru di sepanjang tol ini. Lanjut. Setelah meningkatnya daya beli kawasan dan pendukung perekonomian dapat dibangun penopang kebutuhan hidup masyarakat. Jadi ada kawasan industri, kawasan residensial, kawasan wisata, dan kawasan mixed use. Ini ada beberapa daerah nanti yang bisa kita lihat pesantren kebangkitan ekonomi, kawasan industri berbasis komoditas, industri berbasis manufaktur, berbasis industri. Jadi Bapak Ibu sekalian, industri itu kan sebenarnya orientasi pilihannya akan dikembangkan di mana itu yang pertama adalah apakah di sana ada tersedia energi yang murah. Kemudian yang kedua apakah di sana tersedia sumber daya bahan baku untuk dikembangkan. Yang ketiga adalah apakah di sana tersedia sarana transportasi yang murah dan nyaman dan cepat. Dan juga apakah ada mendekati dengan pasar. Yang keempat ini saya kira tidak terlalu jadi pertimbangan. Yang pertama, kedua, ketiga tadi jadi yang utama. Paling tidak dengan kehadiran jalan tol ini akan menjadi pertimbangan bagi para industriawan untuk memilih di sepanjang tol di Sumatera ini untuk dikembangkan. Di depan nanti bisa kita lihat beberapa daerah yang bisa dikembangkan jadi industrinya, kawasan industri. Baik, lanjut. Nah, ini misalnya aja kawasan pariwisata Danau Toba. Ini saya kira nanti kalau sudah terbuka jalan tol sampai Danau Toba, untuk berekreasi Danau Toba ini akan menjadi pilihan banyak orang. Karena tidak mesti harus dengan pesawat, karena menikmati jalan di sepanjang Sumatera, jalan darat di sepanjang Sumatera ini rasanya sudah berrekreasi. Kalau saya bisa merasakan jalan dari Padang ke Bukit Tinggi itu rasanya kiri kanan sangat indah sekali. Apalagi kalau nanti sudah ada tol, bisa lancar dan sebagainya, sehingga dalam perjalanan menuju tempat wisata pun itu sudah jadi bagian dari wisata. Kemudian kawasan industri Panjang di Lampung. Di Lampung itu ada Pelabuhan Panjang yang dikelola oleh Pelindo 2.
ini oleh Menteri PUPR sedang dipikirkan untuk dikembangkan jalan tol menuju ke sana sehingga bisa menunjang transportasi barang dan jasa dari Pelabuhan Panjang ke luar dan penyebar ke seluruh daerah. Juga kawasan wisata Bakahuni, kawasan mixed use dari Karanda, Indralaya, kemudian di Pekanbaru, kemudian juga Pekanbaru Dumai. Pekanbaru Dumai ini juga tidak kalah menariknya. Sebenarnya Pekanbaru Dumai ini sudah ada jalan tolnya. Di sana itu ada 320.000 hektar lahan Chevron yang sekarang sudah kembali ke pemerintah, di bawah pengelolaan Menteri Keuangan. Nah, ini kalau menjadi kawasan industri, ini menjadi sweetener tersendiri bagi industriawan karena akan mendapatkan harga lahan yang murah. Hanya Pak Hermanto, kami mengembangkan di sana, studi di sana, ini kesulitannya itu mendapatkan sumber air baku, Bapak. Jadi di sekitar Dumai sampai pertengahan itu nggak ada sumber air yang bagus. Airnya di sana umumnya air payo yang biaya treatmentnya cukup mahal, apalagi untuk bagi industri gitu. Padahal di Dumainya sendiri ini kan ada pelabuhan yang bagus yang bisa dikembangkan. Di sana langsung ke Selat Malaka, kemudian pelabuhannya, draftnya lautnya cukup dalam dan tenang, sehingga cukup menarik sebenarnya. Hanya karena ini kami saat ini sedang mencari sumber air yang bagaimana sehingga bisa dikembangkan untuk suplai industri sana. Kalau energinya dengan luasnya areal yang ada itu kami pikirkan bisa kami kembangkan menggunakan angin maupun matahari. Dengan angin dan matahari ini justru kelebihannya bisa kami kembangkan mengikuti pertumbuhan kebutuhan industri. Jadi kalau kami listriknya ini menggunakan PLTU begitu kan, harus size-nya besar sekali. Nah, sedangkan industrinya akan berjalan dari kecil menjadi besar begitu, sehingga nanti di awal akan ada kelebihan energi. Tapi kalau bisa kita kembangkan dengan angin atau air atau matahari, ini bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan itu akan sangat menarik sekali karena harganya akan lebih murah dan green energy. Jadi inovasi-inovasi ini yang sangat kami perlukan ke depan. Lanjut. Bapak, Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa kami di Sumatera ini, karena kami harus membangun jalan tol sepanjang 2.200 kilo dalam waktu yang pendek, kami bersyukur saat ini sudah ada teknologi digital di bidang konstruksi teknik sipil, yaitu ada Building Information Modeling, kemudian ada LIDAR, ada 3D mesin, dan juga yang lainnya. Ini sangat membantu sekali. Jadi dengan LIDAR ini, kalau di sini hadir para mahasiswa dari teknik sipil, dengan LIDAR ini mengeliminasi kegiatan survei yang waktunya sangat efisien sekali dan juga akurasinya tinggi. Jadi LIDAR ini kita menggunakan drone yang dengan kita jalankan di atasnya itu, terus kemudian dia akan berikan sinyal dan berikan data tentang bagaimana kontur tanah di situ. Jadi kalau di slide berikutnya ini bisa kita lihat bagaimana efisiensi waktunya di penggunaan teknologi. Slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini adalah teknologi BIM. Jadi teknologi BIM ini bisa mendesain alignment jalan lokal,
bisa mengenali di mana ada jalan lokal, ada bisa perlengkapan jalan tol, ada elemen jalan utama, crossing struktur, slope, galian, data kontur, kemudian pilihan vertikal juga bisa kita identifikasikan itu, dan akurasinya sangat tepat sekali, dan ini sangat membantu sekali dalam perencanaan dan pengelolaan kita. Gitu. Ya. Pada layar berikutnya ini adalah gambaran efisien waktu dan biaya kalau kami menggunakan teknologi digital ini. Coba di slide berikutnya. Nah, ini misalnya aja proyek kami di Indralaya Bengkulu sepanjang 170 kilo, itu kalau kami menggunakan metode pengukuran survei konvensional itu perlu waktu 171 hari. Tapi dengan UAV LIDAR ini hanya perlu waktu 19 hari. Begitu juga di Padang Pekanbaru yang 183 kilo, itu juga begitu, alias tinggi juga begitu, sehingga efisiensi waktunya ini mencapai 88%. Efisiensi biayanya mencapai 48%. Akurasinya ini cukup akurasi, jadi kalau ini ada 21,6 cm, maksudnya kalau hasil ini kita bandingkan dengan survei secara konvensional, itu ada selisih kontur ketinggian torit 21 cm lah. Itu sesuatu deviasi yang tidak terlalu mengganggu kami dalam membuat perencanaan ini. Gitu. Ya. Saya kira secara cepat saja kan saya sampaikan untuk penggunaan teknologi ini adalah bagaimana kami menggunakan 3D machine untuk mengontrol sumber daya pelatihan kami. Jadi misalnya alat-alat di lapangan itu bisa kami ketahui dia bekerja di daerah mana dan elevasi di mana, ke arah mana, apakah dia sudah mencapai elevasi yang direncanakan atau belum, itu bisa kami kontrol dari control room. Ya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, pembangunan di Sumatera, jadi Bapak Ibu kalau sering mendengar keluhan kondisi jalan di jalur lintas timur Sumatera, memang kondisi geologi di sana sangat berat sekali, sehingga memerlukan treatment khusus untuk pembangunan tol ini supaya tidak cepat rusak dan nyaman untuk dilewati dan biaya maintenance-nya kecil. Sehingga ini banyak metode-metode yang harus kami lakukan. Di antaranya adalah dengan metode vakum, metode dengan tiang pancang, dan juga metode-metode yang lain. Lanjut. Nah, ini juga salah satu metode kami untuk perbaikan tanah di sana. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan jalan tol ini banyak cepat rusak karena memang dasar dari jalan tol sendiri itu kondisinya ada yang beberapa tempat yang memang lemah kondisi geologinya, sehingga harus ditreatment dulu gitu. Di samping itu ancamannya jalan tol ini juga jalan raya umumnya itu adalah kendaraan odol, yaitu yang over dimensi dan overload. Nah, ini mestinya pemerintah segera membuat peraturan karena truk-truk yang odol ini daya rusaknya sangat tinggi sekali, sehingga akan mengganggu pengguna lalu lintas yang lain, tidak bisa menikmati kualitas jalan yang baik, dan juga penyelenggara jalan tol sendiri akan kerepotan dalam mengelola biaya untuk pemeliharaannya. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kami membangun jalan tol di Sumatera. Kita tahu di Sumatera kami juga harus memperhatikan kondisi lingkungan hidup di sana. Jadi di sana juga banyak habitat saudara-saudara kita, gajah-gajah masih banyak, dan gajah ini ternyata mereka punya kebiasaan jalan-jalan rata-rata bisa 220 kilo. Jadi
Jadi mereka pasti tidak boleh kita isolir, jadi mereka juga supaya leluasa bisa habitat mengelilingi lingkungannya, tidak ada gangguan. Jangan sampai jalan tol ini memisahkan, tidak hanya misalkan saudara-saudara kita yang di kiri dan kanan tol, tapi juga kita ingin tidak memisahkan kehidupan gajah-gajah ini dari sebelah kiri dan kanan. Bukan gajah-gajah saja, beberapa daerah juga kita siapkan untuk harimau. Jadi kalau di gambar berikutnya ini bisa kita lihat, ya, lanjut, ya, ini populasi gajah di Sumatera, kita lanjutkan saja. Lanjut, nah seperti ini. Jadi sebelumnya, nah, seperti ini. Jadi para gajah-gajah ini bisa lalu lalang melalui jalurnya yang biasa mereka. Jadi ini kita lakukan survei dengan Pemda dan dengan pengelola kawasan lingkungan di sana. Di mana jalur gajah, maka jalur gajah itu tetap kita adakan. Dan bahkan juga jalur harimau. Kalau ada itu tetap kita adakan sehingga mereka masih leluasa dan nyaman hidup di lingkungannya itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sebagai penutup adalah tantangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini. Yang pertama adalah aspek finansial. Jadi jalan tol ini nilai investasinya cukup besar. Jadi kalau tadi yang saya laporkan untuk jalur merah dan kuning, jalur backbone, jalur utama dari Palembang, Jambi, kemudian Pekanbaru, kemudian Dumai sampai Medan dan sampai Aceh, itu kalau dibangun, mohon izin Pak Hermanto, kalau dibangun 2 kali 1 jalur itu memerlukan biaya 147 triliun. Nah ini masih dipikirkan oleh Bapak-bapak di Bina Marga bagaimana safety-nya. Apakah memungkinkan dengan 1 jalur ini cukup aman. Kalau dari sisi jumlah kendaraan yang lewat memang saat ini cukup, tapi kan juga bagaimana kecelakaan bisa dihindari karena hanya 1 jalur. Tapi kalau ini dibangun normal 2 jalur kali 2 jalur, ini maka biayanya akan naik menjadi 208 triliun. Nah, ini harus dibiayai sampai 2024. Sedangkan sisi lain adalah volume lalu lintasnya masih rendah, sehingga pendapatan dari tol ini pun nanti juga belum bisa memadai dengan biaya yang dikeluarkan. Sehingga tol ini sudah akan dibuka tadi bahwa ini belum layak secara finansial. Aspek teknis dan lainnya, kecepatan urusan lahan yang harus sesuai dengan target penyelesaian pembangunan. Saya bersyukur bahwa para kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur di Sumatera ini mendukung penuh urusan lahan ini. Umumnya cepat penyelesaiannya, namun demikian yang namanya urusan lahan yang di mana-mana ada hambatan, ada pemilik yang keberatan karena pertimbangan ini dan itu. Namun secara umum semuanya lancar. Mudah-mudahan semangat pemerintah untuk tembus di tahun 2024 nanti dapat hilang dari masalah di sana sehingga kami cukup waktu untuk melakukan pembangunannya. Kondisi geologi dan beberapa lokasi jalan tol yang mulai tanah lunak, bisa laporkan tadi, terutama di daerah Bitung, Palembang sampai ke Jambi itu sangat lunak sekali, rawan sekali. Kemudian ada lagi yang dari Padang tembus ke Pekanbaru, itu harus menembus Bukit Barisan. Di sana diperlukan terowongan sekitar 18 kilo. Jadi ini adalah tantangan tersendiri untuk pembangunannya. Kemudian selama pandemi COVID ini kami bersyukur teman-teman di lapangan telah bisa menyesuaikan dengan protokol kesehatan sehingga tidak ada gangguan yang berarti bagi kami dengan ini, dan
tentunya kita semua harus berusaha dan berdoa semoga pandemi ini segera selesai sehingga kegiatan kita menjadi normal kembali dan perekonomian Indonesia dapat bangkit kembali. Yang terakhir akan saya laporkan beberapa foto kegiatan pembangunan tol di Sumatera. Ini adalah di Medan Binjai, kemudian di Palembang Indralaya, kemudian Bakahuni terbagi besar. Lanjut. Ini juga terbagi besar Panggang Buayo Agung, kemudian Sigli Banda Aceh. Jadi ujung Sumatera juga sudah kita bangun di sana, sudah ada 3 ruas, kira-kira ada sekitar 40 kilo sudah bisa dioperasikan. Kemudian juga Pekanbaru Dumai. Pekanbaru Dumai ini kan kita kenal sebagai pusat sawit, sehingga kalau dikembangkan industri turunannya sawit, tentunya CPO tentunya akan sangat menarik sekali. Ya. Lanjut. Ini daerah-daerah di Banda Aceh, kemudian juga yang lain-lainnya. Yang di bawah ini baru tahapan pembangunan, yang di atas sudah selesai sebagian. Lanjut. Ini yang melaporkan, ini yang di Bengkulu sebelah kiri, kemudian Indralaya Moraine, Binjai Brandan, semuanya aktivitas berjalan. Memang ada perlambatan selama di adanya pandemi COVID-19 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan adanya masukan dan pertanyaan adalah saya yakin akan memperkaya wawasan kami dalam mengelola tol di Sumatera ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.